Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat melaksanakan pembelajaran dari rumah. Bertemu kembali dengan kami di channel pendidikan dan tutorial Beni Firmanto. Jangan lupa di subscribe ya. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran tematika subtema 1 pembelajaran 3 ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks dengan tepat. Siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang berbahan dasar dari kertas dengan tepat. Siswa dapat memaparkan hasil diskusi dalam bentuk tulisan dengan terstruktur. Siswa dapat memahami arti kata baru dengan tepat. Siswa dapat mempraktikkan pola irama lagu dengan tepukan yang tepat. Siswa dapat mengidentifikasi satuan panjang yang ada di alat ukur tersebut dengan tepat. Dan siswa dapat melakukan pengukuran dengan satuan yang tepat. Langsung masuk ke buku tema ya, sambil menonton video, sambil lihat buku tema halaman 22. Langsung buku tema pada halaman 22. Kertas di sekitar kita. Mari kita baca bersama-sama ya. Ini ada gambar buku, pesawat dari kertas, layang-layang juga perahu dari kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Sedangkan kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap dari pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu-kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Ya, bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Nah, cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti kertas? Tentunya tidak ya, kertas memiliki sifat yang dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Kaca tidak ya. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, jika kamu menulisnya di pulpen, apakah bisa diserap oleh si kaca tersebut? Nah, tidak ya, ternyata tidak nih. Tapi jika kita menulis di atas kertas menggunakan pulpen, tinta dari pulpen tersebut akan diserap dengan baik oleh si kertas tadi. Nah, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Apa saja yang terbuat dari kertas? Tentunya buku tema, betul. Kemudian buku paket, buku tema, buku tulis. Layang-layang juga sebagian dari kertas ya. Layang-layang. Kemudian apa lagi? Ada uang juga terbuat dari kertas. Apalagi banyak gitu. Nanti silakan dicari, coba jika ada, sambil belajar sambil mencari bendanya, kira-kira apa saja yang terbuat dari kertas di dalam rumahmu. Mungkin hiasan di dinding bagi yang punya adik itu kan terbuat dari kertas. Kalender juga terbuat dari kertas. Foto itu juga dari kertas ya. Sekarang ayo berdiskusi. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Nah, fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Nah, perhatikan percakapan di bawah ini, pendapat-pendapat dari teman-teman di dalam buku tema ini ya. Nah, sekali lagi ya Pak Ben sampaikan ya. Ternyata kalau kita itu bisa menghemat 1 ton kertas itu sama artinya dengan kita menghemat 13 batang pohon besar.
Pohon-pohon tentunya pohon-pohon pembuat kertas. Udin dan teman-teman berpendapat tentang menghemat kertas. Baca nggih. Kita baca bersama-sama ya. Sambil mendengarkan, sambil membaca. Dari Udin. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membelikan buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku tulis lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai, jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Nah ini. Cara yang pertama adalah jika kamu mempunyai buku yang lama tetapi halaman di belakang itu masih, gunakan dengan baik, jangan sampai ada kertas yang tersisa atau buku yang tersisa. Itu artinya kamu tidak melakukan kegiatan menghemat kertas. Jadi jika masih punya buku yang lama, misalkan dari tema 2 ke tema 3, pada buku tema 2 itu halaman yang belakang-belakang masih banyak yang kosong. Nah itu digunakan lagi saja, tapi ditulisi buku tema 2 atau sampulnya diganti tulisannya tema 3, tema 2 dan tema 3. Itu seperti itu nggih. Dari Siti sekarang, dari Siti. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di dua sisinya, dan demikian tidak menggunakan kertas banyak. Nah ini jika misalkan kita ada tugas membuat suatu laporan misalkan dari kertas folio. Nah kertas folio itu tentunya yang digunakan hanya yang satu sisi gitu. Nah itu setelah digunakan, sisinya yang masih kosong itu bisa kita gunakan lagi, misalkan sebagai membuat menjadi buku tulis, buku kosong buat orek-orekan, itu kan juga bisa. Itu sudah dapat, artinya kamu sudah dapat menghemat kertas. Nah itu sudah dilakukan Siti. Udin lagi. Ternyata kalau Udin sendiri itu tidak mungkin selama 1 tahun itu bisa menghemat 1 ton kertas. Nah, akan tetapi apabila semua siswa di seluruh Indonesia, tapi sebut saja di SDN Sekolah 1 khususnya kelas 3 itu dapat menghemat kertas, ya termasuk menggunakan yang masih kosong tadi, kita akan dapat menghemat bertonton kertas. Nah, asik kan? Jadi bahan baku kertas itu akan tetap masih ada untuk generasi berikutnya. Nah sekarang coba diskusikan secara berkelompok. Nah, diskusikan dengan kelompokmu apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas. Nah tadi apa saja. Kalau mungkin ada pendapat lain dari kelompokmu, silakan dituliskan di buku temanya masing-masing. Nah ingat, di dalam berkelompok harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ketika menulis nanti, jangan lupa untuk memperhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca. Namanya kalimat itu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca, entah titik, entah seru. Nah, ini deh tugas pertama ini. Nah, ayo mencoba. Kamu telah membaca wacana di atas. Tadi kita semua sudah membaca wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu. Kamu juga dapat mencari di kamus bahasa Indonesia. Nah, ini tugas yang kedua. Silakan kamu cari. Ini yang dimaksud selulosa itu apa, lunak itu apa, molekul itu apa, dan sebagainya ini apa. Boleh kamu cari pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau dapat kamu lakukan dengan bertanya kepada guru. Nah, coba sebelum kamu bertanya kepada bapak gurumu atau kepada Pak Beni, cobalah secara googling cari di internet tentang arti-arti ini semua ini apa. Nah, silakan dicari artinya masing-masing. Misalkan kata kuncinya seperti ini. Selulosa adalah, nah nanti artinya apa? Tulis di sini. Lunak adalah, tulis di sini. Dicari. Biasanya nanti masuknya diarahkan ke Wikipedia.
atau apalah, nanti terserah Google-nya nggih. Silahkan kalian nanti hasilnya dituliskan di buku tugasnya ini nggih. Nah, ini. Nanti coba kalian cari apa saja artinya masing-masing dari kata-kata ini apa. Ini aja ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, iya. Oh, ada ini. Semua aja nanti, semua aja silakan dicari ya, silakan dicari. Nah, kemudian dari kata-kata yang sudah kalian cari di googling tadi, nanti kalian buat kalimat ya, pilih 5 saja, silakan buat kalimat. Nah, bagaimana Pak, kok itu banyak sekali Pak? Tidak, kan tadi tugasnya adalah secara berkelompok. Jadi dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dibagi tuh masing-masing, misalkan 2, 1, 2, 3, 4, sisanya dicari bersama-sama. Oke, biar lebih mudah mengerjakannya ya. Makanya Pak Ben selalu bilang belajar kelompok itu lebih asik dan lebih menarik, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Bisa nggih? Jelas nggih? Nah. Nanti silakan dipelajari sendiri deh untuk SPDP ini, kegiatan akhir bernyanyi ini. Nah, ini ayo berdiskusi. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikanlah pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Nah, di sini ada bahan apa saja? Ternyata bahan dasar kertas itu ada pohon pinus, pohon akasia, dan juga pohon jati. Nah, ada pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Tentunya dari sini dapat kita lihat pohon yang paling tinggi adalah pohon jati. Bagaimana cara mengukurnya tinggi suatu pohon? Tentunya menggunakan alat ukur. Nah, nanti kita lihat selanjutnya ini. Nah, tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Tentu tidak ya, tidak nggih. Misalkan pohon, apakah kamu dapat mengukur pohon menggunakan penggaris? Ya bisa, tetapi kesulitan. Nah, bisa menggunakan meteran tukang itu yang panjang itu kan bisa. Nah, alat ukur panjang benda itu bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini ada meteran roll. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengukur panjangnya atau luasnya suatu tanah. Nah, kalau inilah ini bisa digunakan untuk mengukur kayu. Meteran saku ini digunakan untuk mengukur kayu, panjangnya kayu, pintu dan sebagainya. Nah, ini kalau ini meteran pita atau meteling ini digunakan untuk mengukur kain. Nah, tentunya dari meteran-meteran ini nanti di setiap penggarisnya ini, di setiap rollnya ini nanti, di setiap meterannya ini nanti ada satuan sentimeter dan satuan meter. Sentimeter wujud dituliskan dalam lambang cm, kalau meter dalam lambang m. Nah, nanti dijawab nih, coba dijawab ini. Nah. Aduh, ini nggak bisa ya ini. Meja kelas ini nggak bisa dikerjakan. Nah, gini aja. Coba kamu cari 5 benda yang ada di rumahmu, kemudian ukur menggunakan apa namanya? Oh, ini enggak perlu cahaya, enggak perlu. Kita langsung ke bawah ini aja. Nah, di dalam satu kelompok itu kan ada 4 anak. Nah, silakan ukur masing-masing. Nama teman tingginya berapa? Nah, berapa sentimeter, Gin? Teman-temanmu itu tingginya berapa sentimeter? Gunakan, boleh
kamu menggunakan meteran pita juga boleh, meteran pita boleh, pakai meteran saku juga boleh, meteran roll ya. Ini nanti kerjakan ya. Yang pertama silakan diukur tinggi badannya temanmu, 4 teman saja ya. 4 teman saja. Kemudian tuliskan hasilnya pada tabel seperti ini, dikerjakan di buku tulismu. Kemudian setelah selesai urutkan nama-namanya siapa yang dari yang terpendek sampai tertinggi. Nah, itu caranya untuk belajar menggunakan alat ukur meteran. Ingat ya, di dalam meteran itu ada satuan sentimeter dan satuan meter. Kalau pada penggaris itu ada satuan milimeter. Ini sebenarnya juga ada milimeter tapi kecil banget gitu, sentimeter dan meter. Nah, dari Pak Beni videonya cukup sekian dulu nggih. Ingat tugasnya ya. Ini tugas yang ketiga atau yang kedua tadi? Tugas yang ketiga kayaknya. Nah, yang kedua tugasnya ini. Nah, ini yang kedua. Ini yang pertama. Yang pertama mana? Ini yang pertama. Nah, oke. Dari Pak Beni cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video ini. Pak Beni ingatkan nggih untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Pak Beni ucapkan selamat belajar dari rumah, jangan lupa memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Selamat mengerjakan dan Pak Beni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3 hebat, prestasi dan mantap.